Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Manhwa ini bercerita tentang seorang yang mendapatkan profesi tersembunyi. Namun, profesi tersembunyi itu adalah satu dari 10.000 profesi sampah, yaitu pemulung. Profesi itu tidak seperti yang dibayangkan. Di awal cerita, langsung diperlihatkan MC kita, yaitu Ye King. Dia terlihat sedang tidak baik-baik saja. Tubuhnya dipenuhi dengan luka hasil dari sebuah pertarungan. Namun, walaupun dia sedang terluka, dia tidak menyerah. Dalam hati Ye King, aku seorang pemulung abyss level 6. Karena aku tidak bisa memberikan damage apapun pada binatang iblis, aku hanya bisa bertahan hidup dengan memungut sampah yang ditinggalkan oleh job changers. Anggota level 0 sepertiku dianggap sebagai beban masyarakat, orang yang tidak berguna, sampah. Dapat dikatakan, aku hidup seperti sampah, tapi aku tidak akan mati seperti sampah. Namun, notif pun muncul. Anda telah memberikan damage kritis kepada serigala roh. 1 poin damage terjadi. Panel kembali ke beberapa waktu sebelum kejadian itu di kota G. Gerbang abyss peringkat C. Terlihat seseorang sedang berdiri menunggu seseorang dari dalam gerbang. Tak lama kemudian, terlihat ada bayangan seseorang yang berlari keluar dari dalam gerbang abyss. Ternyata yang lari itu adalah MC kita, Ye King. Ye King berlari dengan sangat kencang, sedangkan di belakangnya ada seekor monster besar yang sedang mengejarnya. Dia berlari dengan membawa sekotak besar yang berisi sumber daya dari dalam gerbang abyss. Namun, setelah sampai di luar, seseorang yang menunggu itu langsung menghabisi monster itu. Dijelaskan, Ye King ini adalah senior dari pemulung abyss. Pekerjaan Ye King setiap hari adalah mendaur ulang dan mensortir sampah yang ditinggalkan oleh para job changers setelah melawan monster. Para pengawas abyss tidak pernah mengizinkan sumber daya yang berasal dari dalam gerbang abyss sampai bocor ke dalam masyarakat orang biasa. Kristal itu adalah item peringkat C. Hanya dengan 1 kristal saja sudah seharga lebih dari 50.000 yuan. Saat sedang membersihkan kristal-kristal itu, tiba-tiba Ye King dipanggil. Orang itu berkata, "Hai nak, kita akan menghitung hadiah dari dungeon ini satu persatu. Jika kau diam-diam menyembunyikan kristal itu, kau tidak hanya akan didenda banyak uang, tapi kau juga akan dikurung di penjara. Mengerti?" Namun, Ye King meyakinkan orang itu bahwa dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, sebab dia sudah melakukan pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Jadi, dia sudah tahu semua aturannya. Pekerjaan pemulung abyss biasanya dilakukan oleh mereka yang level 0. Jika tim tempur depan tidak membersihkan monster secara menyeluruh, nyawa orang level 0 di belakang bisa terancam kapan saja. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pekerjaan ini bernilai nyawa bagi mereka. Gaji dasar dari dungeon adalah 300 yuan. Setiap pemulung bisa mendapatkan 1/1000 dari nilai sampah yang dipungut, yaitu 600 yuan. Setelah dikurangi biaya agen sebesar 30%, penghasilan bersihnya adalah 540 yuan. Karena Ye King masih mempunyai hutang sebesar 670.000 yuan,
Jadi, dia harus bekerja lebih keras lagi untuk melunasi hutangnya. Setelah selesai menghitung jumlah kristal dari pekerjaan sebelumnya, tiba-tiba orang di sana menawarkan sebuah pekerjaan lagi kepada Ye King dengan komisi 3.000 yuan. Ye King terkejut karena pekerjaan itu komisinya sangat tinggi baginya. Orang itu sangat mengetahui jika Ye King sangat membutuhkan uang. Jadi, jika Ye King berminat, dia disuruh datang ke kelompok orang itu. Ye King pun berniat akan mengambil pekerjaan itu dan segera ke sana. Panel berpindah. Terlihat sebuah bus yang sedang melaju kencang. Di dalamnya terdapat kelompok orang yang mengajak Ye King tadi. Mereka akan pergi ke pasar utama kota Shenfeng. Itu adalah sebuah replika abyss yang disebut dalam berita, dan itu merupakan peringkat A. Sudah banyak kelompok yang musnah dan hilang di sana. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil keluar dengan selamat dari sana. Salah satu dari mereka mengatakan jika mungkin misi mereka selain membersihkan dungeon, misi mereka membawa pulang peralatan tim yang dimusnahkan. Di sana juga terlihat Ye King yang duduk di belakang dan hanya mendengarkan pembicaraan mereka saja. Ye King terlihat melamun. Dia membayangkan kehidupannya dulu. 10 tahun yang lalu, gerbang abis muncul di kekosongan, dan makhluk abis muncul di depan manusia. Hanya Job Changers yang memiliki kemampuan khusus untuk memberikan damage pada makhluk abis. Setelah binatang iblis mati, orang menemukan bahwa tidak hanya produk energi seperti kristal ajaib di dalam abis, tetapi juga berbagai senjata dan alat peraga yang misterius. Karena itu, seperti menemukan benua baru untuk kedua kalinya, umat manusia memicu kegemparan perkembangan abis. Sejumlah besar perusahaan tradisional pun runtuh, dan sosial digunakan untuk mendukung industri baru, yaitu industri abis. Saat itu, Ye King ditolak di mana-mana, sebab dia hanyalah seorang dengan level 0. Ye King sangat membutuhkan banyak uang untuk mengobati adiknya di rumah sakit. Ye King berusaha meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang. Tidak hanya di rumah sakit saja, bahkan di rumah pun dia juga ditagih uang sewa rumah yang sudah menunggak selama 2 bulan. Dimanapun Ye King melamar pekerjaan, dia selalu mendapatkan penolakan. Ye King sangat frustasi dengan dirinya sendiri yang sangat lemah dan tidak memiliki keterampilan apapun. Situasi ketenaga kerjaan sangat suram bagi orang dengan level 0 yang belum berhasil mengganti pekerjaan. Mereka pada dasarnya sudah menjadi tidak berguna dalam masyarakat. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia menawarkan sesuatu kepada Ye King. Yang dia tawarkan adalah menukarkan hal yang paling berharga milik Ye King, yaitu adalah organnya. Namun, itu semua hanyalah masa lalu Ye King. Dia hanya menghela nafas saat mengingat masa-masa itu. Walaupun sekarang nasibnya juga belum banyak berubah, tapi minimal dia sudah memiliki sebuah pekerjaan. Tiba-tiba, salah satu dari orang berkata, "Aku mendengar bahwa dia meminjam 1 juta dari hiu pinjaman dan kehilangan semuanya saat perdagangan pasar saham. Jika dia tidak bisa membayar uang, dia akan menjual ginjalnya. Tampaknya dia memiliki adik kecil yang mengandalkannya untuk mendukung dia. Tagihan medis saja biayanya begitu banyak." Ye King tak berkata apapun atas apa yang mereka katakan padanya, bahkan saat mereka menghinanya. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka telah sampai. Saat mereka turun, ada seseorang yang marah karena mereka datang terlambat. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam gerbang. Sedangkan Ye King, dia berjalan paling belakang. Dalam hati Ye King, kali ini aku harus bekerja keras untuk mendapatkan uang dan kembali hidup. Pasar umum kota bawah tanah Shenfeng, Abyss peringkat B. Setelah Ye King masuk, dia melihat ke segala arah. Itu karena dia baru pertama kalinya masuk ke dalam Abyss peringkat B.
Tiba-tiba, tim penyerang menyadari ada yang datang. Anggota wanita di sana langsung melihat ke arah itu. Terlihat banyak sekali monster serigala yang menghadang perjalanan mereka. Mereka meraung keras, bersiap menyerang. Sedangkan tim penyerang tak menyangka hanya beberapa langkah saja mereka masuk, mereka langsung dihadang oleh segerombolan monster. Seorang yang membawa perisai langsung memanggil temannya yang bernama Lao Shen. Lao Shen langsung tahu apa yang dimaksud oleh temannya itu. Dia langsung maju di hadapan gerombolan monster itu. Lao Shen berkata, hanya sekumpulan monster serigala roh kelas 1. Salah satu serigala langsung melompat ke arah Lao Shen. Namun, Lao Shen juga sudah menyiapkan skillnya untuk melawan serigala itu. Api keluar di sekeliling Lao Shen. Lao Shen langsung menembakkan api ke arah serigala itu. Ledakan besar terjadi di sana. Itu langsung membuat serigala yang lainnya ketakutan. Mereka pun langsung berlari. Pria perisai memperingatkan semua orang agar waspada, sebab monster dapat menyerang mereka dari sudut gelap manapun. Si kacamata menanyakan kemana arah tujuan mereka. Pria perisai mengatakan jika mereka akan menuju ke lantai 5. Anggota wanita berkata, "Aku tidak tahu apakah ini hanya ilusi, tetapi ukuran lantai 1 pasar ini tampaknya telah bertambah lebih dari 5 kali lipat, dan tingginya bertambah lebih dari 3 kali lipat." Kacamata menambahkan, ini adalah abilisasi replika yang dibuat berdasarkan dunia nyata, tetapi struktur internalnya telah bermutasi sepenuhnya. Ngomong-ngomong, mengapa kelompok yang dikirim ke sini tidak meninggalkan jejak? Di mana mayat-mayat mereka? Kemudian, si kacamata menyuruh para pemulung agar mencari mayat-mayat dan tidak hanya mengikuti mereka saja. Lao Shen sedang membenarkan tali sepatunya sembari berkata, profesi pemulung level 0 yang kegunaannya hanyalah menjadi sampah. Karena Wei Qing berjalan sambil melihat ke sana kemari, dia tidak melihat Lao Shen yang sedang jongkok di depannya. Ye Qing pun kaget dan menabrak Lao Shen di depannya sehingga dia terjatuh. "Apa yang kau lakukan? Sialan!" teriak Lao Shen yang marah kepada Ye Qing. Ye Qing berkeringat ketakutan. Dia langsung meminta maaf kepada Lao Shen. Namun Lao Shen tidak mau memaafkan Ye Qing begitu saja. Lao Shen langsung mengangkat tubuh Ye Qing dan membenturkannya ke jeruji besi di belakang Ye Qing. Pria perisai memperingatkan Lao Shen agar tidak melakukan kekerasan kepada pemulung karena mereka punya misi. Walaupun Lao Shen masih kesal, namun dia melepaskan Ye Qing dengan cara membantingnya. Sembari masih dalam keadaan telungkup di lantai, Ye Qing berkata dalam hati, "Brengsek, orang ini benar-benar meremehkan orang lain." Kemudian Ye Qing bangun dan mengambil topinya. Salah satu anggota pemulung yang melihat kejadian itu bertanya-tanya, apakah ini kelakuan dari tim profesional? Beban bagi masyarakat, orang yang tidak berguna, sampah. Ini adalah istilah kolektif masyarakat terhadap anggota level 0. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah nilai pengalaman adalah 99 dari 100. Anda akan mencapai level berikutnya, level 1. Saat Ye Qing dan teman pemulungnya sedang mencari mayat dan item, bukannya menemukannya, mereka justru dihadang oleh seekor monster serigala. Mereka langsung berlari menyelamatkan diri. Namun beda halnya dengan Ye Qing. Dia melihat ada yang tidak beres dengan serigala itu. Dia yakin kalau serigala itu adalah salah satu dari serigala yang tertinggal. Namun walaupun terlihat tenang, Ye Qing pun berkeringat cukup deras. Dia melihat status serigala itu, bahwa serigala roh dalam keadaan kritis. Ye Qing melihat sebuah kesempatan untuk bisa mengalahkannya agar dia bisa naik level. Ye Qing mencoba mencari benda yang bisa dia pakai untuk melawan serigala itu. Dia melihat sebuah perisai kayu level 1 dan sebuah tongkat kayu level 1. Serigala itu langsung melompat ke arah Ye Qing dengan mulutnya yang terbuka lebar.
Namun, Yeking juga berusaha melompat untuk mengambil perisai dan tongkat kayu sembari menghindari serangan dari monster serigala itu. Dalam hati Yeking, dia berada dalam kondisi kritis, meninggalkan kelompok. Binatang iblis ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu selama ini. Akhirnya, Yeking berhasil menghindar dan juga dia berhasil mendapatkan perisai dan tongkat kayu itu. Setelah berhasil mendapatkannya, Yeking langsung melompat ke arah serigala yang sedang menatap tajam padanya. Setelah tepat berada di atas serigala itu, Yeking bersiap memukul dengan tongkatnya. "Matilah!" teriak Yeking sembari memukul serigala itu. Kok tidak terjadi apa-apa? Ucap Yeking kebingungan karena damage yang dihasilkan adalah 0. Anggota pemulung lainnya mengatakan jika Yeking itu sangat bodoh karena dia melawan serigala itu sendirian. Apakah dia tidak tahu bahwa hanya job changers yang dapat menghasilkan damage pada binatang iblis? Ucap anggota pemulung yang lainnya. Yeking tahu semua yang dikatakan oleh temannya itu. Namun demi masa depannya, dia tetap berusaha melakukannya, mumpung ada kesempatan di depan matanya. Diperlihatkan status Yeking. Nama Yeking, level 0, kekuatan 1, kelincahan 1, kecerdasan 1, konstitusi 1, keberuntungan 1. Rata-rata stat Yeking hanyalah berada di angka 1. Dengan statnya yang sangat lemah itu, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menembus pertahanan monster terlemah. Namun inilah yang dia tahu jauh lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, Yeking memahami fakta itu dengan jelas. Itulah mengapa Yeking perlu menggunakan kekuatan lebih banyak. Diperlihatkan status Yeking. Nama Yeking level 0, kekuatan 1, kelincahan 1, kecerdasan 1, konstitusi 1, keberuntungan 1. Rata-rata stat Yeking hanyalah berada di angka 1. Dengan statnya yang lemah itu, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menembus pertahanan monster terlemah. Namun, inilah yang dia tahu jauh lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, Yeking memahami fakta itu dengan jelas. Itulah mengapa Yeking perlu menggunakan kekuatan lebih banyak. Panel berpindah di tempat Lawson. Terlihat dia menghabisi begitu banyak monster serigala. Lawson berkata, "Wah, begitu anggota level 0 itu melihat monster iblis dalam keadaan kritis, mereka akan sangat ketakutan sampai kakinya gemetar." Pria perisai juga sependapat dengan Lawson karena mereka bisa mendapatkan banyak uang hanya dengan menghabisi beberapa monster. Tetapi jika mereka bertemu dengan binatang iblis, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak heran mereka adalah sampah yang tidak berguna. Pria perisai memerintahkan yang lainnya untuk menyiapkan barang-barang yang paling mahal dan memberikan sisanya kepada para pemulung serta untuk membersihkan sampah-sampah di sana. Anggota wanita menyadari jika ada salah satu binatang iblis yang menyelinap pergi ke arah lain. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari arah yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Karena Lawson belum mendapatkan item yang dia inginkan, dia tahu item itu pasti ada pada binatang iblis yang melarikan diri itu. Lawson tidak mau kehilangan item itu. Dia sudah memesan item itu sejak lama. Panel kembali ke tempat Yeking. Dia terlihat kewalahan melawan serigala itu. Salah satu pundaknya telah digigit oleh serigala itu. Yeking terlihat sangat kesakitan. Namun, Yeking tidak mau menyerah begitu saja. Dia tidak mau mati sebagai sampah. Kemudian, dengan sekuat tenaga, Yeking mengangkat tangannya yang memegang tongkat dan menusukkan tongkat itu ke arah mata serigala itu. Kali ini, serangan Yeking menimbulkan damage kepada serigala itu. Cairan merah keluar dari luka yang dibuat oleh Yeking. Notifikasi pun muncul. Serangan kritis. 1 poin damage terjadi. Akhirnya, serigala itu melepaskan gigitannya dari Yeking.
Serigala itu meraung keras akibat kesakitan. Kemudian serigala itu pun tumbang dan Ye-King pun berhasil menghabisi seekor monster iblis. Dengan wajah yang babak belur, dia perlahan tertawa bahagia atas keberhasilannya. Namun saat masih dalam kegembiraan, tiba-tiba ada yang datang. Ye-King langsung menghentikan tawanya dan melihat ke arah orang itu. Ternyata yang datang adalah Lao Shen. Lao Shen berkata, Ya, sepertinya kau berhasil menghabisi satu serigala tingkat rendah. Dan kau bertindak seperti pahlawan. Apa kau pikir kau sudah hidup terlalu lama? Kita menghabiskan uang dan bukan mendapatkan mayatmu. Dasar sampah. Jalur karir Job Changers tidak terbatas pada satu jalur saja. Ketika pengalamanmu terakumulasi ke level 1, bahkan anggota level 0 pun bisa berpindah job. Mereka bahkan dapat memperoleh job tersembunyi dengan lebih mudah. Hanya untuk tujuan itu, mereka perlu memikirkan cara mendapatkan pengalaman untuk naik level. Tapi bagi anggota level 0 yang tidak bisa memberikan damage pada binatang iblis, hal itu lebih sulit daripada naik ke surga. Terlihat nilai pengalaman Ye-King yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit perlahan mulai naik. Dari 1%, 2%, dan terus naik. Menghabiskan bertahun-tahun menghadapi resiko dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari serangan yang dapat menyebabkan setidaknya 1 titik damage. Sedikit demi sedikit, Ye-King mengumpulkan poin itu bersama dengan tim yang berbeda-beda saat dia menjalankan tugasnya sebagai pemulung. Nilai pengalaman Ye-King terus naik hingga mencapai 99%. Setelah menghabisi serigala roh, Ye-King memberikan 1 poin damage pada serigala roh. Ye-King mendapatkan 1 pengalaman. Dengan cara seperti inilah Ye-King berhasil mengumpulkan semua poinnya hingga hari ini. Dia berhasil melengkapi poinnya hingga 100%. Setelah nilai pengalamannya mencapai 100%, kondisi pun akhirnya terpenuhi. Sistem pun memberitahukan poin pengalaman Ye-King saat ini telah mencapai 100% dan kondisi untuk naik level terpenuhi. Lao Shen kena mental. Dia terkejut karena tak percaya sampah seperti Ye-King berhasil naik level dan mendapatkan job changersnya. Setelah itu, notifikasi yang memberitahukan Ye-King telah naik level pun muncul. Ye-King terlihat tersenyum bahagia. Namun, hal yang sangat mengejutkan Ye-King terjadi. Ternyata, Ye-King mendapatkan job sebagai pemulung dengan level 1 maksimal. Lao Shen terdiam melihat job yang didapatkan oleh Ye-King. Namun, perlahan-lahan, Lao Shen terlihat menahan tawanya. Dan dia pun tak bisa menahan terlalu lama. Lao Shen merendahkan Ye-King yang seorang pemulung, walaupun dia sudah berganti job. Namun menurutnya, sekali pemulung tetaplah pemulung. Bahkan levelnya sudah maksimal sebagai pemulung level 1. Sembari memegang pundak Ye-King, Lao Shen berkata, Maaf, tapi aku tak bisa menghentikan diriku ini untuk tertawa. Kesempatan berharga sekali seumur hidup ini, dan kau mengubah jobmu menjadi job sampah yang secara harfiah berarti sampah. Hebat, sangat cocok untukmu. Kemudian Lao Shen memberitahukan Ye-King jika teman-teman pemulung Ye-King sudah pergi semua. Jadi tugas membersihkan akan diselesaikan olehnya sendiri. Kemudian Lao Shen pun pergi kembali ke teman satu timnya dengan membawa kabar yang sangat mengagumkan itu. Setelah Lao Shen pergi, Ye-King mulai memikirkan jobnya. Dalam hati Ye-King, pemulung, apakah lemah? Jika level maksimal pemulung adalah level 1, aku tidak bisa menggunakan atribut peningkatan levelku untuk tumbuh. Karena Ye-King belum mengetahui apapun tentang kemampuan pemulung itu, dia mulai bertanya-tanya seperti apa itu. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu pada serigala yang dihabisi oleh Ye-King. Serigala itu seperti mengeluarkan cahaya biru dari tubuhnya.
Setelah itu, notifikasi pun muncul yang memberitahukan bahwa ditemukan sampah yang dapat didaur ulang, yaitu serigala roh tingkat rendah. Kemudian di hadapan Yeking muncul pilihan untuk mendaur ulang serigala itu ataupun tidak. Yeking pun terkejut setelah membaca pemberitahuan sistem itu. Karena Yeking belum tahu apapun tentang daur ulang itu, dia pun berpikir apa salahnya untuk mencobanya. Akhirnya Yeking memilih untuk mendaur ulang mayat serigala itu. Setelah itu muncul tangan-tangan yang mengerikan dan cukup banyak dari belakang Yeking. Yeking sempat terkejut melihat tangan-tangan yang mengerikan itu muncul. Namun, dia sedikit mengetahui jika itu adalah kemampuan pemulung abyss. Tangan itu meraih mayat serigala itu dan menariknya ke dalam dimensi lain. Yeking sempat berpikir jika itu cukup menakutkan juga. Lalu, proses daur ulang pun dimulai. Tak perlu menunggu lama, akhirnya proses daur ulang pun selesai. Diberitahukan bahwa hasil dari daur ulang itu, Yeking berhasil mendapatkan kartu skill semangat berlari dan juga mendapatkan 3 poin atribut. Yeking tak percaya dia bisa mendapatkan kartu dan poin atribut dari mayat yang didaur ulang. Setelah itu, Yeking membuka sistem atributnya. Di sana, status atribut Yeking masih sama. Hanya levelnya saja yang berbeda karena Yeking saat ini sudah naik level menjadi level 1 maksimal. Diberitahukan untuk menggunakan kartu skill itu membutuhkan 3 poin kelincahan. Tanpa menunggu lama, Yeking langsung menambahkan 3 atribut kelincahan dari 3 poin atribut yang baru saja dia dapatkan. Setelah poin kelincahan sudah ditambahkan 3 poin, saat ini poin kelincahannya adalah 4 poin. Jadi, syarat untuk menggunakan kartu skill telah terpenuhi. Yeking langsung menambahkan kartu skill itu untuk digunakan. Dibarengi cahaya hijau yang keluar dari tubuh Yeking, proses penggunaan kartu skill pun dimulai. Setelah selesai, Yeking berpikir jika itu gagal, sebab dia tidak merasakan perbedaan apapun pada dirinya. Tak lama kemudian, Yeking dipanggil untuk membersihkan sampah-sampah di sana oleh tim penyerang. Yeking berlari ke arah tim penyerang itu. Namun, tanpa dia sadari, Yeking telah mengaktifkan skill semangat berlari. Dia berlari dengan sangat cepat, yang itu cukup mengejutkannya sendiri. Namun, karena Yeking belum menguasai skill itu, dia pun tersandung oleh akar tanaman yang melintang di jalan. Yeking pun terjatuh. Notifikasi muncul, memberitahukan bahwa skill semangat berlari telah memasuki cooldown. Yeking bangun dan menghela nafasnya. Namun setelah itu, Yeking dikejutkan oleh banyaknya mayat serigala yang dapat didaur ulang di sana. Itu merupakan ladang poin atribut dan kartu skill untuknya. Itulah satu-satunya kemampuan pemulung abyss dengan level 1 maksimal. Tanpa menunggu lama lagi, Yeking langsung mengaktifkan kemampuan pemulungnya. Dengan memulung mayat serigala di sana, Yeking mendapatkan banyak poin atribut. Walaupun mendapatkan banyak poin atribut, namun hingga akhir proses, Yeking sama sekali tidak mendapatkan kemampuan skill sama seperti yang pertama kali tadi. Akhirnya, Yeking menyadari bahwa dengan melahap mayat yang sama, kemungkinan mendapatkan skill kemampuan akan berkurang dan akan lebih banyak mendapatkan poin atribut saja. Yeking berniat akan melahap mayat jenis lain agar mendapatkan hadiah skill. Kemudian Yeking memerintahkan tangan-tangan pemulungnya untuk memulung di arah lain. Seperti mendapatkan hadiah, tangan-tangan itu terlihat sangat senang saat disuruh memulung mayat-mayat monster. Tak terasa, jumlah poin yang terkumpul saat ini telah mencapai 111 poin. Sembari memandangi layar sistemnya, Yeking kebingungan atribut mana yang akan dia tambahkan terlebih dahulu. Yeking yakin setelah melihat hasil poin yang dia dapatkan, dia tidak akan kehabisan poin di masa depan. Setelah berpikir, akhirnya Yeking memutuskan untuk membagi secara merata poin yang ada ke semua atribut. Dengan pembagian secara merata, kali ini status Yeking semuanya berada pada angka 20 poin dengan profesi sebagai pemulung berlevel 1 maksimal.
Panel berpindah di tempat pasukan penyerang. Mereka sedang bertaruh melawan serigala yang tersisa. Dan dua serigala itu adalah serigala terakhir yang ada di sana. Lawson menceritakan yang terjadi pada Yeking kepada anggota lain. Pria perisai terkejut bahwa Yeking berhasil melakukan pergantian job dan mendapatkan job pemulung. Job itu adalah salah satu job tersembunyi yang belum ada dalam daftar profesi besar. Si kacamata mengatakan jika setiap tahun selalu muncul profesi tersembunyi yang muncul dan masuk dalam daftar profesi besar. Namun peringkat profesi paling berharga hampir tidak pernah berubah. Sebagian besar yang disebut profesi tersembunyi hanyalah profesi sampah. Menurut Lawson, karena level maksimalnya hanyalah level 1, paling tinggi dia adalah kelas F. Dan itu hanyalah lebih kuat sedikit saja dari orang berlevel 0, atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Namun pria perisai mengatakan untuk mengabaikan Yeking dan langsung menyuruh mereka untuk bergerak maju. Mereka terus bergerak maju hingga melewati sebuah terowongan. Setelah beberapa saat berjalan, terlihat ada sebuah cahaya yang menandakan ujung dari terowongan itu sudah terlihat. Saat sampai, mereka terdiam sejenak karena di sana hanya ada sebuah pohon besar yang sudah kering. Namun di ujung pohon itu terlihat sesosok makhluk yang terlihat sudah tak bernyawa. Pria perisai mengatakan jika itu adalah kapten dari Falcon Hunter Group. Sedangkan anggota wanita penasaran bagaimana bisa ada gundukan tanah di lantai 6 sebuah mall. Si kacamata mendekati salah satu mayat. Padahal belum ada 48 jam sebelum abisalisasi. Namun mayat-mayat itu sudah mengering sampai sejauh ini. Si kacamata mengira jika ada suatu sihir yang menguras esensi mereka. Namun pria perisai tak percaya. Sebab di sepanjang jalan mereka hanya bertemu dengan serigala kelas rendah saja. Mana mungkin tim Falcon kelas B+ bisa dibuat seperti ini oleh mereka. Namun saat mereka sedang mempelajari apa yang terjadi di sana, kaki pria perisai ditangkap oleh undead yang muncul dari dalam tanah. Kali ini pria perisai baru tahu jika bukan hanya mereka saja yang ada di sana. Menyadari bahaya di depannya, kemudian pria perisai berteriak menyuruh semua anggotanya untuk mundur. Ternyata mereka telah dikepung oleh monster-monster berbentuk undead dari mayat para tim yang gugur sebelumnya. Sembari menyerang monster-monster itu, Lawson menduga jika ini akan terjadi. Sebab sejak tadi tidak ditemukan mayat-mayat dari para Changers. Mereka terkumpul di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lawson, pria perisai mengatakan jika monster lemah yang ada di sepanjang jalan tadi hanyalah umpan untuk memikat musuh. Tak lama kemudian, monster besar pun mulai bergerak. Itu adalah bos dari tempat itu. Monster itu adalah Man-Eating Flower, tingkat tinggi, monster kelas A. Lihat ke atas, kelompok Falcon Hunting semuanya selamat, ucap Lawson. Namun terlihat ada yang aneh pada penampilan tim Falcon. Panel berpindah kembali ke tempat Yeking. Terlihat Yeking sedang melakukan pekerjaan mengumpulkan kristal energi dari para monster serigala. Selain mengumpulkan kristal energi, Yeking juga sekalian melakukan daur ulang pada monster-monster itu untuk mendapatkan poin prestasi. Tak disangka, setelah sekian banyak mayat yang didaur ulang, akhirnya Yeking mendapatkan hadiah. Yeking terlihat tidak sabar melihat hadiah apa yang akan dia dapatkan. Terlihat Yeking mendapatkan belati biasa level 1. Level yang dibutuhkan adalah level 1. Profesi ini bahkan memberikan kualitas sampah untuk hadiah pencapaiannya. Menarik sekali, ucap Yeking yang terlihat tidak puas dengan hadiahnya. Tak lama kemudian terdengar suara dari atas. Yeking berbalik arah dan terkejut melihat yang datang padanya. Ternyata yang datang adalah undead wanita. Yeking terkejut dan ketakutan melihat wujud monster undead itu. Undead itu berlari cepat ke arah Yeking dan langsung menyerangnya. Namun berkat agility Yeking yang saat ini telah mencapai 20,
dia pun berhasil menghindar dengan sempurna. Ye King terkejut. Dia berpikir hidupnya sudah akan berakhir. Dalam hati Ye King, tapi aku merasa tubuhku menjadi lebih fleksibel. Apakah karena poin atributku meningkat? Kelihatannya aku benar-benar menjadi lebih kuat. Undead itu kembali menyerang Ye King. Namun kali ini Ye King terlihat lebih percaya diri. Dia melompat ke samping dan berhasil menghindari serangan undead itu lagi dengan sempurna. Ye King tahu bahwa bukan hanya agility-nya saja yang meningkat, tapi strength-nya pun juga meningkat. Kali ini Ye King berpikir akan melakukan serangan balik kepada undead itu. Ye King langsung mengaktifkan skill Soul Spirit untuk menambahkan kecepatannya. Karena Ye King sudah lebih kuat, dia kali ini lebih percaya diri menyerang monster itu. Kali ini dengan mudah dia melemparkan lawannya hanya dengan satu pukulan saja. Bahkan kali ini damage yang diberikan tidak nol lagi. Notifikasi kembali muncul. Memicu pemeriksaan strength 20. Anda memberikan efek armor break pada target. Kerusakan fisik meningkat sebesar 100%. Kali ini aku tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu lagi, ucap Ye King sembari mengusap lukanya. Notifikasi pun muncul. Intelijen 20 poin. Wawasan Anda meningkat secara signifikan. Anda dapat menemukan informasi tersembunyi dari target. Setelah mengetahui dia dapat menemukan informasi tersembunyi dari lawannya, Ye King langsung mencoba memeriksa informasi dari undead di depannya. Muncul informasi bahwa monster itu adalah parasit human elite level. Kelemahannya adalah api, dan titik lemahnya berada di sambungan pada lehernya. Kemudian Ye King dan monster undead itu langsung maju menyerang bersamaan. Namun monster itu menyerang duluan, dan dengan kelincahannya yang sudah meningkat, Ye King pun berhasil menghindar. Ye King menghindar ke bawah, sedangkan monster itu melompat ke atas. Jadi monster itu tak berhasil melukai Ye King. Kemudian Ye King bangun dan melompat menjauh mengambil jarak dari monster itu. Karena leher adalah titik lemahnya, Ye King pun berpikir akan menyerang pada titik itu. Kali ini tangan Ye King mengeluarkan cahaya hijau. Dia berniat menyerang titik lemah monster itu menggunakan belati level 1 yang baru saja dia dapatkan. Dengan belati itu, Ye King langsung menyerang undead pada lehernya. Notifikasi kembali muncul, memicu pemeriksaan keberuntungan 20. Efek belati biasa diaktifkan. Target mendapatkan efek blending. Berkat efek keberuntungannya yang sudah mencapai 20, dia berhasil dengan sempurna mengenai titik lemahnya sehingga membuat luka yang sangat parah. Dengan putusnya akar yang berada pada leher belakang undead itu, Ye King berhasil mengalahkan parasit human. Namun pada tangan Ye King terdapat cairan ungu yang mengandung racun. Notifikasi kembali muncul, memicu pemeriksaan Constitution 20. Efek racun dihilangkan. Benar saja, racun yang berada pada tangan kanan Ye King pun langsung hilang. Ye King sangat puas akan keberhasilannya untuk menghabisi seekor monster dengan kekuatannya sendiri. Notifikasi sistem muncul lagi. Parasit human dapat didaur ulang. Sistem menanyakan apakah Ye King ingin mendaur ulang monster itu. Tentu saja Ye King setuju untuk melakukannya. Pemberitahuan bahwa daur ulang berhasil muncul. Daur ulang parasit human berhasil memperoleh keterampilan pasif Tonic Mutation. Efek racun dibalik dan diubah secara acak menjadi efek menguntungkan bagi Anda. Syarat yang dibutuhkan adalah Constitution minimal 15. Sembari melihat kartu skill itu, Ye King bertanya-tanya apakah efek Tonic Mutation memungkinkan dirinya bisa meminum potion beracun sebagai potion penyembuh. Karena syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi, Ye King langsung menggunakan skill itu. Notifikasi sistem muncul. Skill pasif Anda, Tonic Mutation meningkat. Anda mendapatkan 5 poin untuk didistribusikan. Diperlihatkan lagi status Ye King, dan semuanya berada pada angka 20 poin.
Selain itu, Yeking juga mendapatkan sebuah racun yang sangat kuat dan diperingatkan untuk tidak diminum. Namun karena Yeking sudah memiliki skill pasif tonic mutation yang akan mengubah racun menjadi efek yang menguntungkan baginya, Yeking berniat untuk meminum racun itu. Benar saja, Yeking langsung meminum racun itu sampai habis. Notifikasi sistem muncul. Efek racun dibalik dengan tonic mutation menjadi efek penyembuhan. Yeking senang karena semua lukanya sudah sembuh secara instan. Namun tak hanya itu saja efek yang didapatkan setelah minum racun itu. Ternyata Yeking juga mendapatkan buff spirit yang membuat semua atribut dasar menjadi berlipat ganda. Efeknya dapat bertahan selama 10 menit. Yeking benar-benar terkejut setelah mengetahui efek yang ditimbulkan. Dia merasakan kekuatannya melonjak saat ini. Yeking kembali membuka layar statusnya. Yeking mengingat setelah menambahkan poin intelijennya pada nilai tertentu, dia dapat melihat lebih banyak informasi tersembunyi dari targetnya. Oleh sebab itu, dia akan mengalokasikan 5 poin yang dia dapatkan untuk ditambahkan pada poin intelijennya. Inilah status Yeking setelah poinnya dilipat gandakan. Semuanya berada pada angka 40, kecuali intelijen yang berada pada angka 50 karena sudah ditambahkan 5 poin dan digandakan. Saat Yeking sedang melihat statusnya, di belakangnya sudah ada beberapa monster yang datang. Yeking pun langsung menyadarinya. Yeking mengira dia melewatkan beberapa monster di sana. Namun setelah melihat, dia sangat terkejut karena jumlah monster yang datang sangatlah banyak. Yeking memikirkan apa yang diucapkan oleh orang-orang kepadanya. Dalam hati Yeking, beban masyarakat, sampah, orang yang tidak berguna. Mereka semua memanggilku seperti itu. Tetapi sekarang aku bisa mengatakannya dengan lantang. Aku Yeking adalah seorang pemulung. Sampah, datanglah padaku. Panel berpindah lagi ke pertempuran tim penyerang. Terlihat mereka kewalahan melawan banyaknya monster level tinggi itu. Pria perisai terus berusaha menahan serangan dari para monster. Pria perisai kesal padahal mereka itu hanyalah mayat. Tapi kekuatannya sebenarnya lebih kuat dibandingkan saat mereka masih hidup. Belum lagi, masih ada bos bunga pemakan manusia di belakang mereka. Kemudian pria perisai menyuruh semuanya untuk mundur. Mereka pun akhirnya mencoba berlari. Lao Shen mencoba membuka jalan dengan menembakkan bola api ke depan. Namun anggota wanita yang masih tertinggal di belakang, dia gagal untuk melarikan diri. Dia tertusuk oleh senjata para undead, sehingga cairan merah keluar banyak dari mulutnya. Bahkan si kacamata lebih parah lagi. Dia sudah benar-benar dimakan oleh akar-akar tanaman. Pria perisai terus mencoba berlari tanpa menghiraukan anggota lain yang sudah dihabisi oleh para undead. Bahkan dia kewalahan akibat mereka terus datang tanpa ada habisnya. Sedangkan Lao Shen, dia sangat ketakutan. Dalam hati Lao Shen, sial, mereka kuat sekali. Selagi Lao Shen berlari, pria perisai mencoba menahan pergerakan para undead agar mereka bisa kabur. Lao Shen melihat banyaknya undead yang ditahan oleh pria perisai. Dia berpikir kalau dia ke sini untuk mencari uang dan peralatan, akan sia-sia jika dia mati di sini. Tiba-tiba, pria perisai terkena sihir pelambat. Dia tahu sihir itu dari Lao Shen. Pria perisai menanyakan apa yang dilakukan oleh Lao Shen. Kenapa dia menggunakan sihir pelambat padanya juga? Padahal mereka adalah satu tim. Namun sembari terus menggunakan sihir pelambatnya, Lao Shen mengatakan jika dia akan terus mencoba memperlambat mereka agar dia bisa melarikan diri. Kemudian Lao Shen berlari meninggalkan pria perisai yang sedang dikeroyok oleh banyak monster undead. Pria perisai tidak bisa berbuat apa-apa. Di akhir hidupnya, dia hanya bisa mengumpat kesal dan menyesal telah menjadikan Lao Shen sebagai teman satu timnya. Lao Shen pun terus berlari. Dia melihat ke arah pria perisai sembari berkata dalam hati,
Aku tidak akan kehilangan banyak jika aku lari sekarang. Setidaknya, aku masih memiliki peralatan yang aku ambil sebelumnya. Aku bisa membuat alasan jika timku dimusnahkan saat aku melarikan diri. Lao Shen berlari sambil melihat ke belakang, sehingga dia tidak menyadari ada seseorang di depannya. Dia pun menabrak orang itu. Yang ditabrak oleh Lao Shen adalah Ye Qing. Ye Qing menatap tajam ke arah Lao Shen yang terjatuh karena menabraknya. Lao Shen terkejut melihat Ye Qing ada di sana. Sial, ternyata kamu, dasar sampah. Jadi, kamu sebenarnya mengkhianati rekan satu timmu demi menyelamatkan dirimu sendiri ya? Ucap Ye Qing yang masih kesal melihat wajah Lao Shen. Namun pandangan Lao Shen tidak tertuju lagi kepada Ye Qing. Kali ini pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengerikan yang ada di belakang Ye Qing. Kemudian Lao Shen berdiri dan menanyakan apakah sesuatu yang mengerikan itu adalah perbuatan dari Ye Qing. Dalam hati Lao Shen, aku tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Jika dia memberitahu komite pengawas, itu tidak akan berakhir baik bagiku. Tidakkah kamu ingin menjadi kuat? Tidakkah kamu ingin menonjol? Sekaranglah waktunya. Maju dan jadilah makanan monster itu, teriak Lao Shen sembari bersiap menendang Ye Qing. Namun saat kakinya sudah mendarat di tubuh Ye Qing, ternyata tidak terjadi apa-apa pada Ye Qing. Notifikasi muncul. Pemeriksaan kekuatan dipicu. Kegagalan kritis. Tendangan Anda tidak berpengaruh pada target dan menjadi bumerang. Dan ternyata efek dari tendangan Lao Shen itu justru berbalik ke arahnya. Dia terjatuh dan mengerang kesakitan. Dia benar-benar tak tahu kenapa tubuh Ye Qing bisa sekeras itu, sehingga membuat kakinya sangat kesakitan. Namun Ye Qing tak mau ambil pusing. Kali ini giliran Ye Qing yang akan menyerang. Dia mengatakan jika Lao Shen tidak layak walaupun sebagai sampah. Kemudian Ye Qing menggunakan skill pemulungnya untuk mendaur ulang Lao Shen. Apa ini? Tolong ibu, tolong! Teriak Lao Shen yang sangat ketakutan ketika dia diseret oleh tangan-tangan dewa pemulung. Setelah itu, daur ulang sampah pun berlangsung. Lao Shen masih berteriak keras. Dia sangat ketakutan ketika diseret masuk ke dimensi lain. Namun notifikasi sistem mengatakan jika sampah ini tidak dapat didaur ulang. Ye Qing akhirnya tahu jika tidak semua sampah bisa didaur ulang. Dia melihat tubuh Lao Shen yang kembali dikeluarkan oleh tangan-tangan pemulung. Namun usaha Ye Qing untuk memulung Lao Shen tak berakhir sia-sia. Dia mendapatkan satu kartu kemampuan dari Lao Shen. Sistem mengatakan jika kemampuan daur ulang ditingkatkan, dapat mendaur ulang kemampuan yang tidak berguna dengan persetujuan target. Ye Qing mendapatkan kartu pengalaman sihir 3 menit. Setelah melihat semua itu, Ye Qing tahu kalau pingsan itu dianggap ijab kabul. Ye Qing puas, menurutnya itu tidak buruk juga. Walaupun tidak bisa mendaur ulang yang pingsan, setidaknya dia bisa mendapatkan kemampuan orang itu. Tak perlu menunggu lama, Ye Qing pun langsung menggunakan kartu pengalaman sihir. Kemampuan yang diperoleh adalah kontrol medan api. Ye Qing mendapatkan skill bola api. Namun untuk mengaktifkannya membutuhkan 15 poin kecerdasan. Dan kecerdasan Ye Qing saat ini adalah 50 poin. Jadi persyaratannya telah terpenuhi. Efek yang dipicu adalah mendung. Bola api berkembang menjadi ledakan neraka. Setelah selesai memakan tubuh pria perisai, akhirnya para undead itu mulai melihat ke arah Ye Qing. Mereka mulai bergerak ke sana. Ye Qing pun menyadari jika mereka sudah mendekat. Ye Qing mencoba mengingat bagaimana Lao Shen melemparkan bola apinya. Itu karena saat ini Ye Qing ingin mencoba menggunakan kemampuan itu. Ye Qing pun mengangkat salah satu tangannya ke depan dan kemudian
terjadi ledakan yang dahsyat akibat bola api yang ditembakkan oleh Yeking. Efek ledakan itu bahkan sampai menyembur keluar. Setelah apinya padam, semua monster undead di sana sudah hangus tak tersisa. Yeking terkejut karena tak ada mayat lagi yang bisa dia daur ulang. Yeking menyesali perbuatannya barusan. Namun, Yeking tidak menyadari bahwa masih ada satu undead yang mengintainya di atas. Undead itu melompat langsung ke arah Yeking. Namun, setelah dia melompat, Yeking langsung menyadarinya. Dengan mudah, Yeking dapat menghindari serangan undead itu. Setelah itu, Yeking langsung berbalik arah ke arah monster undead itu. Dia menatap tajam dan melihat apa yang akan dilakukan olehnya. Ternyata undead itu langsung menyerang Yeking dari depan. Namun berkat agility Yeking yang sudah meningkat, dia dapat menghindari itu dengan mudah. Kemudian untuk menghabisi undead itu, Yeking langsung mengeluarkan belati level 1-nya. Dia menangkis serangan monster itu dengan belati kecil itu. Yeking berpikir dia tidak akan mau mengulangi kesalahannya yang baru saja dia lakukan. Dia tidak mau kehilangan bahan daur ulangnya lagi. Namun, dia belum mempelajari keterampilan tempur jarak dekat apapun. Kemudian, untuk melawan undead itu, Yeking terlebih dahulu mendaur ulang pria perisai itu untuk mendapatkan kemampuannya. Itu lebih baik daripada dia dibangkitkan menjadi salah satu dari mereka. Benar saja, Yeking langsung mendapatkan kartu item Golden Shield. Tanpa menunggu lama, untuk melawan undead kuat ini, Yeking langsung menggunakan kartu item itu. Perlahan, perisai mulai nampak di tangan kiri Yeking. Dengan perisai itu, Yeking langsung memukul leher undead itu, sehingga leher undead itu langsung terlepas dari badannya. Yeking melihat ke arah mayat itu, dan langsung melakukan daur ulang pada mayat itu. Maaf, aku harus mendaur ulang tubuhmu sekarang. Beristirahatlah dengan damai, ucap Yeking sembari mengaktifkan skill pemulungnya. Dengan itu, Yeking berhasil memperoleh kartu skill. Kartu skill kemahiran belati. Dapat menggunakan belati seperti pencuri. Dan meluncurkan serangan menusuk seperti badai. Untuk memperkuat dirinya, Yeking langsung menggunakan skill itu. Notifikasi muncul. Anda telah menggunakan kartu kemahiran belati. Hah, belati biasa di tanganku terasa lebih lincah, ucap Yeking. Seseorang melihat Yeking maju sendiri menghadapi sisa monster di sana. Ada orang lain yang menanyakan kepada orang itu jika misi yang mereka jalankan adalah menemukan kelompok Falcon dan membawa mereka keluar dari instant dungeon. Orang itu membenarkannya. Orang yang bertanya itu melanjutkan, dan jika mayat mereka tidak ditemukan, maka misi mereka dianggap gagal, dan mereka tidak akan menerima imbalan apapun. Orang itu menceritakan jika Yeking terus menghabisi monster itu satu persatu. Bahkan dia melakukannya tanpa terlihat kewalahan. Notifikasi sistem muncul untuk Yeking, yang memberitahukan bahwa Yeking telah memperoleh kekerasan. Selain itu, Yeking juga mendapatkan peningkatan atribut kekuatan dan ketangkasan yang akan meningkat secara signifikan. Bahkan Yeking akan kebal terhadap keterampilan kontrol. Orang itu membenarkan semua yang ditanyakan oleh orang yang bertanya itu. Dan dia sudah mengetahuinya. Orang yang bertanya itu kembali menanyakan apakah dia sudah menemukan mayat kelompok Falcon di dungeon. Tentu saja. Aku benar-benar menemukannya, tapi mereka semua sudah didaur ulang, jawab orang itu. Orang yang bertanya bingung dengan jawabannya. Dia tak tahu maksud dari daur ulang yang dia ucapkan. Orang itu menjelaskan jika mereka semua diseret ke dalam abis oleh orang itu. Panel berpindah di ruang interogasi panitia pengawas. Semua pertanyaan dan jawaban tadi adalah sebuah interogasi yang ditujukan kepada Lawson. Pengawas menanyakan apakah Lawson adalah satu-satunya yang selamat dari dungeon itu. Sedangkan orang yang Lawson sebutkan tadi sama sekali tidak ada.
Tubuh Lao Shen tak henti-hentinya bergetar saat mengingat kejadian itu. Pengawas itu juga merasa ada hal yang aneh lainnya ketika mereka menemukan Lao Shen. Level Lao Shen kembali ke level 1. Ini adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Seperti yang aku katakan, kemampuanku juga didaur ulang oleh orang itu. Wah, ini buktinya. Dia itu seorang pemulung, teriak Lao Shen yang sudah hilang akal sehatnya. Lagi-lagi, ketika Lao Shen mengingat kejadian waktu itu, tubuhnya kembali bergetar hebat. Namun, pengawas tak bisa percaya begitu saja dengan penjelasan dari Lao Shen. Mereka mengira tingkat pencemaran Lao Shen dari energi abis yang sangat tinggi. Semua itu akibat dari daur ulang lalu dimuntahkan. Dan itu menyebabkan dia berhalusinasi. Inilah kecurigaan dari tim killer yang harus ditegakkan. Tidak, aku benar-benar tidak membohongimu. Itu memang pemulung, teriak Lao Shen yang mencoba untuk menegaskan bahwa dia mengatakan yang sesungguhnya. Panel berpindah ke pintu masuk abis peringkat B. Di sana sudah berkumpul banyak orang yang akan masuk ke dalam abis. Sembari menunggu, Yeking mengingat bahwa setelah itu dia menjual semua magic kristal di pasar gelap. Akan tetapi dia hanya menerima sekitar 30% dari uangnya. Itu dikarenakan bisnis kristal di sana selalu menjadi monopoli perusahaan besar. Sedangkan penjualan pribadi termasuk perbuatan ilegal. Pasar gelap akan mengenakan biaya lebih dari 70% sebagai biaya penanganan. Magic kristal yang dia bawa hampir tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya kepada rentenir beberapa tahun terakhir ini. Tetapi tidak ada kelebihan lagi. Sembari menunggu, Yeking berpikir jika dia tetap menggunakan kemampuan daur ulangnya di depan orang lain, dia takut jika dia akan dilaporkan ke pengawas. Belum lagi, dia adalah orang yang telah membangkitkan pekerjaan tersembunyi yang aneh. Bukan tidak mungkin mereka akan mengurungnya dan melakukan penelitian terhadapnya selama lebih dari 1 tahun. Yeking berpikir jika dia harus menghasilkan lebih banyak uang selagi dia masih bisa bebas. Setelah itu ada seseorang yang sedang melakukan perekrutan. Dia memberikan informasi kepada orang yang akan masuk ke dalam abis. Dia mengatakan jika ini adalah abis yang baru muncul, sehingga semuanya masih belum diketahui. Orang itu berasumsi bahwa mereka semua tahu resikonya jika ikut terlibat. Maka dari itu, hadiah yang diterima kali ini akan berlipat ganda. Kemudian, orang itu kembali mengatakan jika orang yang memiliki kualifikasi sebagai job changers dapat datang kepadanya dan mendaftar. Orang itu menekankan bahwa hanya mereka yang berada di atas peringkat B yang memenuhi syarat untuk masuk. Yeking mengajukan pertanyaan, apakah orang seperti dia bisa memenuhi syarat? Kemudian orang itu menanyakan peringkat Yeking saat ini. Yeking mengatakan jika dia adalah seorang pemulung tingkat 1. Orang itu meremehkan Yeking. Dia tertawa dan berkata, bahkan seorang sampah sepertimu punya nyali untuk mengganti job changersnya sekarang. Kemudian, sembari memegang tangan Yeking, orang itu menyuruh Yeking untuk mengikuti antrian bersama pemulung yang lainnya. Dalam hati Yeking, jika aku membuat mereka mengira aku lemah, mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka, dan aku mungkin akan dilempar ke belakang grup dan mengambil peran pendukung. Kalau begitu, walaupun aku diam-diam mengumpulkan mayat dan sampah di belakang semua orang, tidak ada yang akan memperhatikanku. Ini adalah rencana buruk yang jenius. Aduh, ini gimana? Buruk tapi jenius. Setelah kejadian itu, ada seseorang yang datang dan langsung menyuruh mereka untuk segera berangkat. Orang-orang mengatakan jika orang itu adalah putri dari keluarga Liu yang sangat terkenal. Orang yang telah membangkitkan job pilihan dewa. Bahwa dia dan kita akan punya banyak cukup orang, ucap wanita itu.
Seseorang yang lain juga mengatakan jika wanita itu adalah bintang baru dari kelompok berburu, juga dikenal sebagai anak pilihan Tuhan. Dia adalah Liu Xingran. Dan orang yang lainnya tidak terima jika Ye Qing ikut dalam misi ini. Dia mengatakan jika bocah ini jelas hanya level 1 dan dia masih pemula tanpa ada bukti kualifikasinya. Liu Xingran mengatakan bahwa tidak masalah jika dia seorang pemula. Bahkan tidak masalah juga jika mereka semua berada di level 1. Mereka semua di sini hanya untuk menghitung angkanya. Sama seperti sampah itu. Orang yang ditugaskan untuk memilih anggota tadi, dia langsung siap atas perintah dari Liu Xingran. Dia dan anggota lainnya hanya akan bertanggung jawab untuk melindungi Liu Xingran. Dan itu untuk keluarganya. Liu Xingran secara alami memiliki keputusan akhirnya. Dalam hati Ye Qing, hampir saja kupikir aku akan diusir lagi. Namun, ini bukan pertama kalinya aku berperan sebagai sampah. Kemudian, Liu Xingran melihat ke arah Ye Qing. Ye Qing terkejut melihat dia memperhatikannya. Ye Qing penasaran kepada Liu Xingran. Dia serasa pernah melihatnya sebelumnya. Akhirnya, Ye Qing mengingatnya. Saat itu, 2 tahun yang lalu, Liu Xingran sedang berada dalam pertempuran hidup dan mati. Pedangnya sudah patah. Dia terlihat sudah pasrah dengan hidupnya. Namun, dia dikejutkan oleh seseorang yang membawa sebuah tongkat dan berdiri di hadapannya. Orang itu berhasil memberikan damage pada monster yang sedang dilawan oleh Liu Xingran. Notifikasi mengatakan jika dia berhasil memberikan 1 titik kerusakan secara kritis pada monster itu. Sehingga monster itu pun berhasil dikalahkan. Pemuda itu adalah Ye Qing. Liu Xingran penasaran kenapa seorang pemulung dapat memberikan damage dan bisa menghabisi binatang iblis. Ye Qing berteriak kegirangan sebab dia akhirnya berhasil memberikan damage dan bisa menghabisi monster sehingga dia bisa mendapatkan 1 poin pengalaman. Poinnya saat ini 1 dari 100%. Tiba-tiba Liu Xingran menanyakan apakah Ye Qing baik-baik saja sebab dia telah menyelamatkannya tadi. Liu Xingran mengatakan bahwa dia telah mendengar rumor ini, tapi dia tidak berharap ada orang yang benar-benar mencoba cara peningkatan ini. Liu Xingran menanyakan kepada Ye Qing apakah dia benar-benar menggunakan cara ini untuk mendapatkan pengalaman dan mengapa dia melakukannya. Dengan santainya, Ye Qing mengatakan jika dia melakukan ini untuk uang. Wajah Liu Xingran pun langsung berubah setelah mendengarkan jawaban dari Ye Qing. Liu Xingran berkata, "Aku tidak percaya padamu. Cara mendapatkan pengalaman seperti ini mungkin akan mengorbankan nyawamu." Namun, Ye Qing mengabaikan Liu Xingran. Dia justru fokus mengumpulkan magic crystal. Bahkan, Ye Qing berpikir jika semua magic crystal itu adalah miliknya, dia akan kaya. Namun, Ye Qing tak benar-benar mengabaikan Liu Xingran. Dia menoleh dan berkata, "Apa yang kau tahu? Kalian, para Jochangers, menganggap kalian sangat superior. Bagaimana kalian bisa memahami betapa pahit dan sulitnya kehidupan kami sebagai sampah? Kaulah yang keluar dari grup dan maju sendirian. Apakah kau mau membuang nyawamu ketika berhadapan dengan begitu banyak binatang iblis? Ketika kau sendirian berlari ke arah mereka, apakah kau mencoba membuktikan sesuatu?" Liu Xingran ingin membuktikan kekuatannya. Dia ingin menjadi orang yang pertama menaklukkan tempat itu. Ye Qing penasaran tempat apa yang Liu Xingran maksud. Bukannya menjawab pertanyaan dari Ye Qing, Liu Xingran justru bertanya apa tujuan Ye Qing yang sebenarnya. Kenapa dia ingin berganti job? Ye Qing mengatakan jika dia ingin menjadi lebih kuat dan melindungi keluarganya. Kemudian Liu Xingran menanyakan nama Ye Qing. Tanpa ragu, Ye Qing pun langsung menjawabnya. Sedangkan Liu Xingran juga langsung memperkenalkan dirinya. Dia menantikan untuk melihat job sukses Ye Qing berubah suatu hari nanti. Setelah dia berganti job,
Liu Xingran meminta Ye King untuk bergabung dengan grupnya, dan mereka akan menaklukkan tempat itu bersama-sama. Oke, sepakat. Jangan memperlambatku ketika saat itu tiba, ucap Ye King sembari berjabat tangan dengan Liu Xingran. Sedangkan Liu Xingran mengatakan jika dia akan melihat pekerjaan Ye King setelah berganti. Dan katanya saat itu Liu Xingran sudah bisa menghabisi 30 binatang iblis sendirian. Sedangkan Ye King baru bisa menyelesaikan satu saja. Mari kita hitung itu sebagai setengah saja. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada orang yang datang mencari Liu Xingran. Mereka heran, bisa-bisanya Liu Xingran dapat menyelinap pergi ke dalam abyss. Orang-orang itu mengatakan jika seorang pemulung seperti Ye King berani mendekati nona mudanya. Dan akhirnya Liu Xingran diseret keluar paksa. Kemudian Liu Xingran melemparkan sebuah magic crystal ke arah Ye King. Dan Ye King pun langsung menangkapnya. Katanya itu adalah hadiah setengah yang dia lakukan tadi. Karena Ye King melamun, kepalanya dipukul oleh pria berjubah merah. Dia berkata, "Itu adalah Liu Xingran. Apa yang kamu lihat? Cepat dan pindahkan kristal itu." Namun, Ye King hanya tersenyum saja menanggapi perlakuan pria itu. Sembari melihat Liu Xingran, Ye King mengatakan jika dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyeret yang lainnya ke bawah. Namun, Liu Xingran yang masih belum mengingat Ye King, dia hanya menatapnya dengan rasa penasaran. "Sangat bagus, siapkan perlengkapanmu dan bersiap untuk berangkat," ucap Liu Xingran. Kemudian Liu Xingran memerintahkan semua anggota untuk berangkat. Dan akhirnya mereka pun mulai berjalan memasuki gerbang abyss. Dalam hati Ye King, "Kali ini aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang dan kembali hidup. Saat aku berjuang keluar dari abyss terakhir kali, aku menguasai prajurit perisai, assassin, kemampuan mengamuk, dan yang terakhir aku memperoleh kemampuan tingkat bos, yaitu regenerasi super tanaman pemakan manusia. Karena metode penambahan titik grafik radarku, tidak peduli karir mana yang aku ambil, tidak akan ada yang kurang. Poin atributnya juga dibagi rata di antara keenamnya, sehingga totalnya bisa menumpuk lebih dari 100 poin. Lagi pula, akulah yang membersihkan semua barang daur ulang di abyss sebelumnya. Namun, level berapa yang setara dengan 100 poin. Kemudian, setelah memasuki abyss, Ye King langsung mengaktifkan mata mengamati persepsi atribut. Ye King mengamati atribut dan kelemahan dari salah satu anggota yang berbadan besar. Dalam hati Ye King, atribut kekuatannya hanya 12 poin. Dan titik terlemahnya adalah kecerdasan dengan hanya 1 poin. Jika atribut kekuatan manusia biasa adalah 1 poin, maka seorang pejuang dengan 12 poin memiliki sekitar 12 kali kekuatan manusia. Nilai atribut kekuatanku adalah 100 poin. Jadi, kekuatanku sekitar 100 kali lipat dari manusia biasa. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba terjadi sesuatu pada tempat itu. "Wah, apa yang terjadi? Apakah baru saja terjadi gempa?" tanya pria itu. Sembari menekan kembali tembok itu, Ye King tertawa dan mengatakan jika struktur bawah tanah ini agak tidak stabil. Tiba-tiba, salah satu anggota yang berada di depan berteriak keras jika dia telah menemukan peti. Ye King lega karena perhatian mereka langsung berpindah pada orang yang menemukan peti itu. Setelah melihat peti itu, pria berjubah merah itu berkata, Tapi ini merepotkan. Sepertinya kita tidak punya assassin di tim kita. Peti ini setidaknya peringkat 1. Kemudian, Ye King mengangkat tangannya dan mengajukan diri untuk mencobanya. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Setelah itu, Ye King maju dan mencoba untuk membuka peti itu. Dan tak butuh waktu yang lama, peti itu pun berhasil dibuka.
Dari dalam peti itu muncul berbagai kartu yang melesat ke atas. Dalam hati Yeking, membuka kunci ini semudah makan. Pria berjubah merah mengatakan jika kemampuan untuk membuka kunci adalah keterampilan yang hanya dipelajari oleh seorang asasin yang lebih tinggi dari level 5. Karena tidak mau dicurigai, Yeking pun berusaha menjelaskan. Yeking mengatakan jika pemulung level 1 dapat mempelajari banyak kemampuan yang nyaman karena kita cukup sering menemukan peti yang belum dibuka sambil memungut sampah. Pria berjubah merah mengatakan jika mereka akan mendistribusikan jarahan setelah misi ini berakhir. Dan dia menyuruh semua anggota untuk melanjutkan ke depan. Sebelum mereka semua melanjutkan perjalanannya, Yeking melihat ada sesuatu yang tidak beres di depan. Kemudian dia menghentikan anggota yang berjalan paling depan. Lalu Yeking mengambil sebuah batu kecil dan dia langsung melemparkan batu itu ke depan. Batu itu memantul dari satu dinding ke dinding yang lainnya. Ternyata benar. Setelah itu, lorong itu langsung mengaktifkan jebakannya. Seluruh tempat itu langsung menutup dengan cepat. Jika mereka tetap berjalan, mereka pasti akan menjadi ayam geprek. "Apakah kamu benar-benar hanya level 1?" tanya anggota yang diselamatkan oleh Yeking. "Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya kebetulan menemukan sesuatu yang aku kuasai. Aku sering memicu jebakan saat memungut sampah. Aku terlalu menderita karenanya. Jadi, aku secara alami membangunkan kemampuan persepsi jebakan. Tidak ada yang aneh dengan itu, kan?" ucap Yeking yang mencoba menjelaskan kepada anggota itu. Namun, Liu Xingran yang mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka, dia sedikit berpikir tentang Yeking. Notifikasi pun muncul. Sistem penipuan pemeriksaan berhasil. Target menjadi lebih dapat dibujuk. Dengan kemampuan itu, Yeking dapat membuat anggota yang lainnya juga percaya padanya. Dalam hati Yeking, sial. Apakah ini kekuatan 100 poin kecerdasan? Kemudian, pria jubah merah melemparkan sebuah kartu senjata kepada Yeking. Itu adalah sebuah kartu gada satu tangan rusak. Grid normal bisa digunakan di level 1. Pria jubah merah mengatakan jika itu adalah penghargaan untuk Yeking karena berkat dia semua anggota bisa selamat. Dia meminta Yeking untuk menerima dengan rasa syukur. Dalam hati Yeking, sepertinya evaluasiku di pikiran mereka masih kurang bagus. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan mereka memasuki sebuah ruangan. Mereka mengira itu adalah ruangan harta karun rahasia di akhir level. Bahkan mereka juga meremehkan abyss itu yang sangat mudah ditaklukkan. Itu sungguh terlalu sederhana bagi mereka. Mereka menduga bahwa ruangan itu adalah ruangan hadiah tanpa adanya monster. Di dalam ruangan itu ada tablet batu dan cawan berisikan sirup sisa lebaran kemarin. Notifikasi muncul. Ruang hadiah, ruangan tanpa monster dan hanya harta karun. Tipenya unik abyss. Liu Xingran mengatakan agar mereka tidak merayakan semua ini terlalu dini. Dia memperingatkan untuk memperhatikan di mana monster mungkin akan muncul. Kemudian anggota bertanduk mengambil tablet batu itu. Dia tak percaya jika hanya tablet batu ini saja yang ada di abyss ini. Dia yakin ada hadiah yang lainnya. Lalu anggota bertanduk itu terkejut setelah membaca yang tertulis pada tablet batu itu. Dia berkata, "Hei, kita telah mendapatkan harta karun terakhir. Kita bisa pergi sekarang." Kemudian notifikasi muncul. Uji cairan merah dimulai. Kemudian cairan merah pada cawan itu menyembur ke atas. Semua anggota pun sangat terkejut melihatnya. Liu Xingran mengatakan, jika semua orang sangat bodoh, ini sama sekali bukan ruangan hadiah, dan ini adalah sebuah jebakan. Ini adalah mimpi buruk cairan merah. Dia menyuruh semua anggota agar bersiap untuk bertempur.
Dan akhirnya mereka pun terkepung oleh monster cairan merah. Ye King berkata, "Untuk mencegah atributku hilang, aku harus bertarung dengan sekitar 25% kekuatanku kali ini." Ye King pun menggunakan cincin kelemahan sampah. Efeknya adalah mengurangi semua atribut jika pemakaiannya ke persentase pilihannya. Ye King mengingat saat dia mendapatkan kartu cincin sampah itu, dia meremehkan kegunaan dari cincin yang hanya bisa mengurangi atribut saja. Namun tentu saja, tidak peduli sekarang, sesuatu mungkin tampak tidak berguna. Itu akan berguna di suatu hari nanti. Dan pertarungan pun dimulai. Semua anggota mulai menyerang monster itu dengan senjata dan skill yang mereka miliki masing-masing. Kecuali Ye King yang masih diam berdiri di sana. Setelah itu, Ye King mengaktifkan skill Spirit Dash. Terlihat semua anggota mulai kewalahan menghadapi monster yang begitu banyak. Namun, Ye King melesat maju dan berhasil menghabisi banyak monster di sana. Liu Xingran terkejut karena dia melihat Ye King berhasil menghabisi banyak monster hanya dengan satu serangan saja. Ye King pun berhenti dan menatap ke arah Liu Xingran. Dan Liu Xingran pun tertarik kepada Ye King. Namun saat melihat ke arah Ye King, dia mengabaikan monster yang ada di hadapannya. Ternyata Liu Xingran tak kehilangan konsentrasinya. Dia langsung menebas monster itu hanya dengan sekali ayunan pedangnya, dan monster itu pun langsung terbelah. "Hah, apa-apaan ini? Satu potong dan pecah berkeping-keping," teriak pria tanduk. Namun, pria tanduk itu terlihat kewalahan menghadapi monster itu. Dia juga melihat ada yang aneh pada monster itu. Monster itu mengalami perubahan. Monster itu telah mengambil bentuk manusia. Dijelaskan, mimpi buruk cairan merah. Keadaan aslinya sangat rapuh. Ketika menyerang manusia, ia akan memperkuat dirinya sesuai lawannya dan meniru wujudnya. Namun, pria tanduk tak mau ambil pusing. Dia langsung menebas monster itu tanpa ampun. Sehingga anggota jubah coklat bangga dengan kehebatan yang ditunjukkan oleh pria tanduk. Namun ternyata monster itu belum mati. Dia bisa meregenerasi tubuhnya yang terpotong. Pria tanduk sangat terkejut melihatnya. Tidak sempat menghindar. Akhirnya salah satu tangan pria tanduk berhasil dipotong oleh monster itu. Dia pun terjatuh dan mengerang kesakitan. Anggota berjubah coklat berkata, "Hah, pemenggalan tidak ada gunanya. Apakah ini dia tidak bisa dibunuh?" Dijelaskan, mimpi buruk darah, keadaan aslinya sangat rapuh. Ketika menyerang manusia, ia akan memperkuat dirinya sesuai lawannya dan meniru wujudnya. Namun, pria tanduk tak mau ambil pusing. Dia langsung menebas monster itu tanpa ampun. Anggota jubah coklat bangga dengan kehebatan yang ditunjukkan oleh pria tanduk. Namun, ternyata monster itu belum mati. Dia bisa meregenerasi tubuhnya yang terpotong. Pria tanduk sangat terkejut melihatnya. Tidak sempat menghindar. Akhirnya, salah satu tangan dari pria tanduk itu berhasil dipotong oleh monster itu. Dia pun terjatuh dan mengerang kesakitan. Wanita berjubah coklat berkata, Pemenggalan tidak ada gunanya. Apakah benda ini tidak bisa dihabisi?" Saat senjata monster itu sudah tepat di hadapannya, untung saja Liu Xingran datang tepat waktu dan berhasil menghabisi monster itu. Liu Xingran kesal karena anggotanya sama sekali tidak berguna. "Ini hanyalah Blood Nightmare. Kalian benar-benar mempermalukan diri kalian sendiri. Seperti yang diharapkan, sepotong sampah, benar-benar hanya sampah," ucap Liu Xingran sembari menghancurkan tubuh monster itu. Setelah itu, seperti tak mau memberikan waktu untuk mereka beristirahat, monster-monster yang lainnya terus bergantian datang untuk menyerang. Gadis berjubah coklat mengatakan jika mereka datang terlalu cepat.
sehingga dia tidak ada waktu untuk membaca mantra sihir. Namun dengan cepat, Ye King maju di hadapan gadis berjubah coklat dan menyiapkan serangan untuk monster itu. Ye King berniat akan menguapkan monster itu, sebab pedang sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Dengan menggunakan skill Great Flame Explosion, Ye King menembakkan bola api yang sangat besar dan kuat sehingga ledakan yang sangat dahsyat tercipta di sana. Para anggota penyerang tak percaya kalau Ye King hanya mengatakan Great Flame Explosion saja sebagai mantra pemanggilan skill kelas S. Mereka mengira itu adalah sebuah bug, karena tidak mungkin seorang pemain level 1 bisa melakukan mantra seperti itu. Namun serangan AOE yang baru saja Ye King lakukan ternyata belum cukup untuk menghabisi semua monster-monster itu. Kali ini datang dua monster ke arah Ye King. Ye King pun mencoba teknik lain. Dia berteriak keras ke arah kedua monster itu. Itu adalah skill shock. Setelah itu, Ye King masuk ke mode Berserk. Itu adalah kemampuan eksklusif Berserk milik warrior. Dengan itu, kecepatan Ye King bertambah 100%. Kekuatannya juga bertambah 100%. Bahkan, kerusakan yang akan diterima musuh juga bertambah 100%. Benar sekali, dengan sekali gerakan saja, Ye King dapat berpindah ke arah lain tanpa terlihat. Dan dengan satu pukulan saja dapat menghancurkan kedua monster itu. Itu juga ditambah karena kerusakan yang diterima monster itu mencapai 100%. Namun monster itu memang tak mudah dikalahkan dengan serangan fisik. Perlahan monster itu menyatukan kembali tubuhnya yang berceceran dan bergabung menjadi satu, sehingga berbentuk monster yang sangat besar. Gadis berjubah coklat sangat terkejut dengan perubahan monster itu. Namun berbeda dengan gadis berjubah coklat, Ye King, dia malah tersenyum melihat monster yang berubah menjadi besar itu. Orang-orang tak percaya di Abyss kelas B bisa muncul monster kelas raja. Ini adalah monster Raja Blood Nightmare. Dengan meniru bentuk target, dia bisa tumbuh lebih kuat. Blood Nightmare ini menyerap atributku dan segera berevolusi menjadi monster level raja, ucap Ye King yang masih menatap monster itu dengan serius. Kali ini monster itu pun mulai menyerang duluan. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Ye King dan berusaha menghantamnya. Namun, Ye King masih lebih cepat daripada monster itu. Ye King pun berhasil melompat ke belakang untuk menghindar. Dalam hati Ye King, apakah atributnya setara dengan milikku? Kalau begini, tidak ada cara untuk melawannya dengan menggunakan atribut. Tiba-tiba, Liu Xingran maju di samping Ye King dan langsung menyuruh Ye King untuk minggir. Dia berniat akan melawan monster raja itu sendirian. Kemudian Liu Xingran pun langsung bergerak ke samping untuk mengecoh monster itu. Dia berlari ke atas melewati tangan monster yang masih tertancap di lantai. Setelah itu, dia melompat dan menyiapkan pedangnya. Pedang itu pun mengeluarkan cahaya biru yang cukup terang. Namun, serangan Liu Xingran berhasil ditangkis monster itu dengan tangan kirinya. Tangan itu pun langsung membeku akibat efek dari serangan Liu Xingran. Ye King terkejut setelah mengetahui bahwa Liu Xingran ternyata adalah seorang pengendali force. Namun, tak sampai di situ saja. Selagi Liu Xingran masih di udara, monster itu langsung melayangkan pukulannya ke arah Liu Xingran. Liu Xingran terkejut. Ternyata monster itu cukup cepat bereaksi, dan dia tak mungkin menghindari serangan itu di udara. Akhirnya, Liu Xingran memutuskan untuk menangkis serangan itu. Untung saja, Liu Xingran berhasil menangkisnya, sehingga dia tidak mengalami luka yang parah. Liu Xingran mulai dapat membaca situasinya. Dia berpikir kalau ini tidak akan berhasil. Dia mengetahui dia masih terlalu lemah. Liu Xingran mengingat masa lalunya. Saat itu, dia berniat untuk memasuki Abyss sendirian. Namun, dua orang pengawalnya mencoba menghentikan
karena mereka mendeteksi energi yang tak stabil di dalam abyss. Mereka kembali menanyakan apakah benar Liu Xingran akan benar-benar memasukinya sendirian. Liu Xingran berpikir jika tujuannya adalah untuk akhirnya akan membuka tempat itu, level tergelap dan tertinggi di menara sihir, sedangkan tingkat kemajuannya masih jauh di belakang kakaknya. Bahkan menurutnya, dia sama sekali tidak bisa mencapai mereka. Karena itulah dia akan melakukannya sendirian. Dan jika dia tidak bisa menghancurkan abyss ini dengan mudah, dia berpikir kalau dia tidak pantas untuk mewarisi nama keluarga Liu. Aura yang sangat kuat pun terpancar dari tubuh Liu Xingran. Anggota yang lainnya hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh Liu Xingran. Dan juga tangan pria tanduk juga sudah dipasang kembali. Dengan mengangkat tangannya ke atas, Liu Xingran mengeluarkan sebuah bendera berwarna biru. Itu adalah bendera es. Dan bendera itu pun langsung ditancapkan ke lantai. Ternyata, bendera itu dapat memberikan buff kepada semua party dalam radius 30 meter. Dan buff itu akan meningkatkan kecepatan mereka sebanyak 50%. Dan dari bendera itu, mulai keluar es yang sangat besar dan langsung mengarah dan membekukan monster itu. Dengan kecepatannya yang telah ditingkatkan, kali ini Liu Xingran berniat akan mengakhiri pertempuran ini. Sembari melompat ke arah monster itu, Liu Xingran berkata dalam hati, "Domain es berspesialis dalam menahan monster yang berbasis cairan. Meskipun tidak dapat dihabisi, ia akan berhenti menjadi ancaman jika benar-benar membeku." Dan dengan teknik Comet Strike, Liu Xingran menebas monster itu menjadi dua bagian. Ye King tersenyum setelah mengetahui bahwa job kelas S kesatria pilihan dewa yang legendaris itu memang sekuat ini. Sebenarnya, Ye King tidak sabar untuk mengetahui siapa yang lebih kuat, apakah Blood Nightmare ataupun kesatria pilihan dewa, yaitu Liu Xingran. Apakah monster itu sudah benar-benar bisa dikalahkan? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.